Jadi Jokowi ini betul-betul ini is matter of 1 or 2 years. Kalau kemudian yang jago dia itu menang, kemudian betul-betul lantas kita dijadikan negara fasa atau kompradornya negara Cina, wassalamualaikum. Ya. Ini tadi hanya sebagian kecil dari butir-butir petisi 100 yang sudah disampaikan, dan tentu tidak akan cukup waktunya untuk menguraikan begitu banyaknya pelanggaran konstitusi Bapak Mr. Presiden Jokowi ini yang sudah sangat layak untuk dimakzulkan menurut para tokoh. Saya persilakan kepada para narasumber hari ini, apakah mau menambahkan atau mau menurut Pak Amin tinggal ngegong aja. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Amin Rais untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi saya sebenarnya tidak ada yang baru, karena kita sudah searah pikiran kita, terus kita mengamati rezim suruhan oligarki ini sudah agak lama. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Yang pertama, rezim Jokowi ini memang sangat skillful, ya, sangat smart, ya, untuk mengelabui penduduk rakyat Indonesia, seolah-olah Jokowi sudah membuat terobosan-terobosan yang seolah-olah menjamin masa depan bangsa Indonesia akan lebih cerah, lebih berdaulat, lebih merdeka, sesuai dengan arahan dari mukadimah undang-undang dasar kita maupun butir-butir tertentu dalam pasal-pasal, terutama pasal 33. Nah, kebetulan memang kita ini kan mudah dibelok-belokkan. Ya. Jadi jelas-jelas makin menderita, makin terasa kehidupan terutama di lapisan bawah. Jumlah stunting juga puluhan juta, kemudian buruh seolah tanpa ada harapan masa depannya. Kemudian pembagian kekayaan jumplang yang tidak masuk akal, ya. Jadi memang seperti yang kita ada sekarang ini, membuat petisi-petisi ke DPR dan lain-lain, itu sudah betul. Cuma kalau melihat tenggabekan atau kekeras kepalaan atau ngeyel, sumum, bumun, unjul, faum, layar cimut, apakah tuli, goblok, budek, itu masih sulit. Sehingga timbullah wacana supaya pasal 7A rakyat punya kedaulatan, itu konstitusional. Kalau kita mengeksersis kedaulatan itu dengan memaksa, tidak usah nunggu 2024, kalau bisa sebelum kerusakan makin hancur, jadi suruh turun. Memang mengharap saya lagi ini DPR yang sudah seperti itu, saya kira hampir mustahil. Ya. Jadi dalam dunia korupsi itu ada istilah yang dinamakan state capture corruption. Ya. Korupsi di mana state, ya, itu dipegang tengkuknya oleh oligarki. Jadi sesungguhnya yang sudah capture itu ya government, ya parlemen, ya DPR, MPR,
Bahkan kemudian juga lembaga-lembaga tinggi negara itu semua sudah di capture oleh apa? Oleh oligarki itu. Memang lantas jalan singkatnya harus people power. Tetapi how itu juga masalah yang mungkin tidak gampang. Mengingat rakyat kita ini DNA-nya sudah lama sekali jadi DNA yang bangsa terjajah, sehingga untuk ngomong yang benar saja kadang-kadang tidak berani, apalagi kemudian turun ke jalan, kemudian berhari-hari meminta Jokowi itu turun, itu mungkin juga kelibatan masih sulit. Nah mungkin for the time being, ya, sementara ini kita dengan cepat ya, itu membangun kita sendiri maupun teman-teman paling dekat dengan kita punya sahabat di berbagai jaringan itu ya, bahwa harus ada moral courage ya, keberanian nasional ya. Ini kan ketakutan nasional sudah mewabah kemana-mana. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana ya, ini seorang pengusaha kayu ya, lulusan juga misalnya palsu ya. Tapi kemudian ketika jadi presiden semua orang takut ya. Sayang sekali ya. Jadi jadi ini ketakutan ini memang harus kita jebol lebih cepat lebih bagus. Yang kedua itu memang kita juga harus selalu ingat ya, bahwa kalau kita berjuang, berkorban dan seterusnya itu untuk Allah SWT, lillahi alamin ya, itu kemudian saya kira kita akan jauh lebih enteng. Karena kita itu untuk Allah, bukan untuk kursi, untuk kekuasaan yang nggak ada gunanya juga bandingkan Dewan Ukhrawi ya. Jadi ini moral courage itu memang harus kita tumbuhkan. Dan yang kedua tadi apa? Reliance on the Almighty. Jadi mentawakalkan diri kita, meletakkan apa? Nasib kita, tawakal kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, itu memang jangan sampai kita ini sebenarnya kan keturunan bangsa pejuang. Ya. Kalau kita lihat di Aceh dulu ada Sultan Iskandar Muda, ada Junaiddin, ada Tauber, ya. Di Makassar ya apa semua tokoh-tokoh bermunculan dari sana. Di Jawa, di Siliwangi, di Jawa Barat dan seterusnya sampai ke Tanah Malaka dan lain. Sesungguhnya apa moyang kita itu kan moyang pejuang ya. Ibaratnya ya apa harimau ya. Tiba-tiba sampai ke kita ini seperti kelinci loh ya, seperti yang berapa kok jadi takut, saya nggak tahu di mana salahnya ya. Jadi ini something very wrong ya. Jadi ini pun harus kita tumbuhkan ya. Kemudian yang jelas itu di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah. Jadi ketika para malaikat disuruh Allah untuk menghormati Adam dengan cara bersujud ya, semua sujud kecuali iblis karena iblis tidak mau. Kemudian iblis dikutuk oleh Allah, disuruh minggat dari surga. Nah kemudian ternyata iblis itu menantang Allah ya, karena engkau ya Allah sudah mengusirku dari kerajaan surga ini, maka aku akan
akan menggoda nafsu Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang dan lain-lain. Ya. Karena itu la'aduyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kami setan, kami iblis pasti bisa menyesatkan dan membawa semua nafsu Adam ke neraka jahanam kecuali mereka yang mukhlis, yang mukhlas, yang mukhlis. Ya. Nah, jadi ini pun juga harus kita pengertikan juga. Dan saya rasa perjuangan ini, fighting spirit, sacrificing spirit itu kalau sudah muncul akan seperti listrik lah ya, yang kemudian bisa menyetrum yang lain-lain. Dan ini kita berlomba dengan waktu. Sekalian, saya sudah mengatakan ya bahwa sejak 1 bulan yang datang ini itu seluruh pekerja Indonesia di KN itu akan disisihkan jadi kacung, akan diambil alih oleh tenaga Shenzhen dari Cina ya. Dalam tempo 6 bulan dijamin selesai. Jadi ada lihat YouTube ya, any YouTube ya, ada klik ya, pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, bagaimana Cina membangun hotel-hotel pencakar langit, bagaimana membangun stasiun, itu luar biasa ya. Memang seperti lampu Aladin ya, dalam tempo 2 bulan sudah selesai. Sekarang kalau kita lihat Beijing bandingkan dengan New York, dengan Chicago, itu sekarang tidak ada seperlimanya gedung pencakar langitnya itu. Jadi saya 5 kali pergi ke Cina itu, tiap kali datang ada perubahan luar biasa. Nah, sekarang ini juga seperti tidak terjangkau lagi. Nah kemudian begini, mengapa ini penting sekali? Karena buat kita, Jokowi itu adalah instrumen penjajahan ekonomi Cina pada Indonesia. Ini nggak terbantahkan. Jadi itu buzzer rupiah itu kalau disuruh menjawab ini mereka nggak berkutik. Makanya seperti itu, bahwa Jokowi is the most important political instrument for China to colonize our beloved Indonesia, negara kita tercinta. Jadi sekarang kita berubah dengan waktu, makanya insya Allah gabungan dari kita di sini 100 tokoh itu, insya Allah kita akan gabungkan dengan apa yang sudah dirancang juga oleh Pak Rizal, Pak Amran Batubara, saya termasuk di situ, Pak Faisal Basri, Mas Ubedillah dan lain-lain, dan lain-lain lah. Nah, jadi mereka, jadi mudah-mudahan salah satu langkah yang mudah-mudahan insya Allah itu juga lebih bercepat. Nah, jadi kita akan beruntuk Kejaksaan Agung, saat itu kita ke KPK. Tapi kemudian kita bukan hanya ngawas, saya akan membawa seperti ini, ya seperti ini. Mungkin 25-30 halaman sudah ada masukan dari Pak Ubedillah, dari Sabtu Nursi, dari Salbasi, dari Pak Marwan, dari saya, dari semua ya. Kita punya ahli komunisme ya, Pak Profesor Baudin ya, saya kira beliau paling tajam kalau ngomong komunisme, saya kira nggak ada yang berkutik ya. Kalau yang lainnya masih berkutik, kalau beliau karena cengkeramannya komunisme sudah cukup karena pengalaman juga ya. Nah jadi ini saudaraku yang saya cintai, mudah-mudahan kita kayak apa reaksinya ya. Jadi dokumen kita itu akan kita kirimkan ke seluruh anggota parlemen ya, seluruh anggota MPR, seluruh lembaga negara, seluruh dari Mabes ABRI, Mabes TNI, Mabes Polri ya. Kemudian inilah kita, ini mewakili bangsa, bahwa bangsa ini ada sebagian cukup besar
yang masih paham, masih tidak bodoh, masih kritis dan mengetahui bahwa ini is a matter of time. Jadi Jokowi ini betul-betul ini is a matter of 1 or 2 years. Kalau kemudian yang jago dia itu menang, kemudian betul-betul lantas kita dijadikan negara fasa atau kompradornya negara Cina, wassalamualaikum. Ya. Jadi kedaulatan tinggal hanya ada dalam impian, tidak dalam kenyataan. Dan kita ini ya yang mungkin dianggap oposisi ini bisa ditandai masing-masing. Jadi kalau kemudian kapan-kapan Anda dipanggil-panggil ya datang saja. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.